bidan yang ditugaskan pada garda terdepan di ruang isolasi Leli Rumah Sakit Umum Daerah Singaraja, menyampaikan rasa terima kasihnya pada tim medis yang telah merawat dan memberikannya motivasi, hingga bisa keluar dari virus yang pertama kalinya ditemukan di kota Wuhan, Cina. Ia pun mengaku siap jika ditugaskan kembali sebagai garda terdepan, sebagaimana sumpah profesi yang diucapkannya. Ia pun sadar jika tugas ini benar-benar beresiko tinggi dan segala kemungkinan bisa terjadi. Ibu dua anak ini sangat berterima kasih kepada keluarga besarnya yang menerimanya seperti sedia kala. Saya berikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada jajaran pemerintahan Kabupaten Buleleng terkait penanganannya terhadap pasien-pasien COVID-19 yang sangat luar biasa. Harapan saya kepada masyarakat, saya harap masyarakat lebih bijak dalam mencari informasi. Jadi kalau ingin mengetahui informasi pasti terkait kasus COVID-19, harapannya untuk bisa mencari informasi di situs resmi pemerintah. Jangan percaya berita-berita hoax yang bisa meresahkan masyarakat dan bisa menimbulkan stigma negatif di masyarakat. Nanti ketika masa karantina saya di rumah selama 14 hari sudah selesai, saya siap untuk melaksanakan tugas saya kembali, menjalankan misi kemanusiaan yang sesuai dengan sumpah profesi yang sudah saya ucapkan. Bidan Mila Kristina menuturkan dirinya tak pernah mengalami gejala klinis seperti batuk dan gejala lainnya, hingga ibu dua anak ini harus dijemput ambulan dan dirawat di ruang isolasi Rumah Sakit Umum Daerah Buleleng. Pasien dengan kode 06 ini mengakui jika corona tidak seseram apa yang beredar di media sosial. Menurut saya, COVID-19 itu tidak semenyeramkan yang kita bayangkan. Jadi, selama kondisi kita masih baik-baik saja, kita dalam kondisi sehat, tidak ada penyakit penyerta lain, ya misalnya kita ada penyakit komplikasi atau kita memang merokok, kita nggak usah cemas yang berlebih, ketakutan yang berlebih. Intinya COVID-19 itu bisa disembuhkan dengan kita meningkatkan imun tubuh. Jadi dengan kita menjaga asupan nutrisi, perbanyak makan sayur, makan buah, perbanyak minum vitamin ya khususnya vitamin C dosis tinggi, terus menjaga pikiran agar tidak stres, menjaga psikisnya kita agar tidak down ketika kita dinyatakan positif. Itu sangat membantu untuk proses penyembuhan. Jadi kita harus tetap optimis bahwa kita itu bisa disembuhkan. Nah, untuk yang tidak terkonfirmasi atau dinyatakan sehat, itu social distancing sangat penting. Kurangi kontak dengan banyak orang, kemudian jaga hygiene-nya kita, lebih sering cuci tangan, terus menggunakan masker yang dinyatakan aman untuk virus. Jadi stigma negatif untuk penyakit ini itu sebenarnya tidak ada. Saya sendiri mengalami itu. Penyakit itu bisa cepat disembuhkan dengan tubuh kita yang sehat. Jadi jaga kesehatan dengan baik agar kita bisa melawan penyakit itu dengan sendirinya. Terus untuk tanggapan keluarga pada saat saya sudah dinyatakan sembuh, itu mereka menerima dengan sangat baik, karena sebelum saya dinas di ruang isolasi khusus COVID-19 itu saya sudah edukasi mereka, khususnya keluarga inti, keluarga terdekat. Saya sudah edukasi mereka tentang apa itu COVID-19, bagaimana penularannya, bagaimana cara antisipasi biar tidak tertular. Itu sudah saya berikan sebelumnya. Jadi ketika saya dinyatakan positif dan mereka mengetahui kondisi saya baik-baik saja, mereka tidak mempermasalahkan itu. Ketika saya dinyatakan sembuh, mereka juga menerima saya. Tidak ada perlakuan diskriminatif dari pihak keluarga. Jadi itu sedikit pengalaman saya. Semoga bermanfaat dan semoga stigma negatif untuk pasien yang terkonfirmasi COVID-19 itu segera terhapuskan. Jadi masyarakat dan orang-orang
yang lain itu tidak menganggap bahwa pasien yang terkonfirmasi COVID-19 itu adalah penyebar virus atau pembawa aib di masyarakat. Bidan Mila yang gambarnya sempat viral di media sosial saat pertama kali terkonfirmasi positif corona menceritakan pengalamannya saat dinyatakan positif corona. Ibu dua anak ini membagikan resep menghadapi corona adalah tetap tenang dan menerapkan pola hidup bersih dan sehat. Selama dirawat, ia melakukan aktivitas untuk membangun kepercayaan dirinya melawan COVID-19 serta mengikuti petunjuk dokter yang merawatnya. Saya ingin membagikan pengalaman saya sebagai salah satu pasien yang terkonfirmasi COVID-19 dengan kode pasien PDP 06. Saya pertama kali dilakukan cek swab itu karena saya dinas di ruang isolasi khusus COVID-19 dan salah satu pasien yang kami rawat itu terkonfirmasi COVID-19. Jadi sebagai protapnya kami semua perawat bidan yang dinas di sana itu dilakukan swab untuk mengetahui apakah kami itu ada yang terpapar atau tidak. Jadi setelah hasilnya datang waktu tanggal 26 Maret 2020, saya salah satu bidan yang terkonfirmasi, yang hasilnya terkonfirmasi COVID-19. Jadi selama saya merawat pasien dan sampai hasil lab saya dinyatakan terkonfirmasi, sama sekali saya tidak pernah merasakan keluhan apa-apa. Jadi saya sehat-sehat aja kondisinya. Keluhan seperti batuk, pilek, demam, nyeri tenggorokan, apalagi sampai sesak itu sama sekali tidak pernah saya rasakan dari awal sampai akhir sampai sekarang. Kemudian tanggal 26 itu setelah hasilnya datang, saya dijemput oleh pihak rumah sakit menggunakan ambulan itu dalam kondisi baik-baik saja untuk dilakukan isolasi total di rumah sakit. Jadi kegiatan saya selama isolasi di sana di rumah sakit itu ya saya istirahat atau ya kadang gerak-gerak sedikit lah karena ruangan kami itu sangat terbatas. Selain itu ya cukup dengan menghibur diri, kadang membaca atau apalah yang bisa membuat perasaan lebih senang. Pokoknya yang nggak membuat kami stres lah, karena kondisi kami baik-baik saja, jadi kami percaya kami bisa disembuhkan. Di tempat terpisah, Ketua 2 Tim COVID Rumah Sakit Umum Daerah Buleleng Dr. Putu Arya Nugraha menjelaskan, kondisi 4 pasien positif COVID-19 tergolong ringan. Hanya ada 1 pasien yang mengalami efek samping obat, namun semua sudah ditangani dengan sangat baik dan teliti. Kuncinya adalah imun tubuh. Kalau boleh saya jujur mengatakan kasus di tempat kita di Bali atau di Buleleng masih cukup ringan dan sangat terbatas. Keempat pasien yang kita rawat kondisinya sangat baik, jadi masuk kategori penyakit ringan dan selama perawatan juga sebagian besar tidak ada komplikasi. Hanya ada 1 ya yang dicurigai mengalami efek samping obat dan itu pun sudah kita atasi dengan sebaik-baiknya. Ini kan penyakit virus yang secara evidence based atau bukti-bukti sahih itu belum ada obat, vaksin maupun terapinya. Jadi kembali kepada kekuatan imunitas tubuh atau daya tahan tubuh untuk menghadapi infeksi virus dalam tubuh. Oleh karena itu nutrisi memang merupakan bagian yang sangat penting. Nutrisi sehat seimbang, kemudian tidak salah kita memberikan tambahan-tambahan multivitamin. Dan ini sudah diberikan sepenuhnya oleh tim medis. Bahkan tim medis sendiri yang bekerja di ruang isolasi juga mendapat sokongan nutrisi dan vitamin yang cukup banyak dari masyarakat atau komunitas yang peduli dengan gerakan 1 langkah melawan wabah COVID-19. Ketua Satgas COVID-19 ID Buleleng Dr. Arya Nugraha menceritakan suka duka merawat pasien COVID-19. Meskipun kita tenaga medis yang sudah dilengkapi dengan knowledge ya atau pengetahuan tentang penyakit, karena kita bagian juga dari masyarakat luas, kita memiliki rasa khawatir. Jadi dukanya itu ya rasa khawatir ini. Apalagi kalau mendengar cerita-cerita di luar negeri yang kasus wabahnya begitu masif dan menimbulkan tingkat kematian yang sangat tinggi seperti di Italia, Spanyol, atau saat ini USA ya. Jadi selalu ada rasa khawatir.
Walaupun kita juga tahu sebetulnya kalau APD lengkap itu risiko penularannya hampir 0% gitu ya. Kalau sukanya ya artinya dalam hal ini kita merasa bahwa inilah tugas kita, menjalankan tugas menangani pasien COVID ini sudah menjadi tugas tanggung jawab kita, dan ini akan memuliakan kita sebagai tenaga medis kalau kita betul-betul mengerjakannya, menjalankannya dengan serius dan penuh dedikasi.